bagi yang setuju Anies, karena Anies memang cerdas, karena Anies memang sudah berprestasi, yang mau dukung silakan dukung. Nah, begitu juga misalnya ada yang mau mendukung Prabowo, ya, mau mendukung Prabowo. Nah, juga silakan dukung Prabowo atau siapa saja, apakah Ganjar, apakah Puan, apakah Erik dan sebagainya, silakan saja. Tapi pilihlah itu memang betul-betul bermanfaat untuk kepentingan umat secara khusus atau kepentingan Indonesia secara umum. Negara, bangsa dan kemakmuran, hukum Allah tegakkan, hukum Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi kita di sisi pandang Mas Riz Tanggang, sebuah channel yang mencoba melihat suatu peristiwa dari sudut yang berbeda. Saudara, hari ini kita bersama abang kita MS Kaban, tokoh yang reputasi di bidang dakwah dan politik keumatan tidak diragukan lagi. Tidak ada hampir orang yang bergerak di bidang dakwah dan politik tak kenal beliau. Kita ingin berbincang-bincang berkenaan dengan situasi terkini tentang bagaimana euforia umat dan rakyat pada umumnya menyambut Anies dan kemungkinan yang akan terjadi dalam proses mendatang ini berkaitan dengan pemilihan presiden. Apakah situasinya akan terus mulus atau bahkan kita akan menghadapi hal-hal lain seperti yang pernah kita alami pada masa-masa di 2019. Tentu kita tidak mengharapkan mengalami pengulangan sejarah kita di mana umat Islam selalu terpinggirkan dalam suasana politik. Umat Islam hanya dibutuhkan dalam rangka memenangkan atau dukung-mendukung. Oleh karena itu kita minta langsung kepada abang kita MS Kaban untuk memberikan komentar sekaligus semacam tausiah, memberikan pencerahan kepada umat kita. Silakan Bang Kaban. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, dimanapun berada yang mengikuti channel Dr. Insinyur Mas Riz Tanggang ini, alhamdulillah kami kebetulan satu mobil nih dari Bogor, ya. Ini perjalanan dari Bogor menuju Jakarta. Jadi dimanfaatkan Mas Riz untuk bagaimana kita merespon perkembangan-perkembangan yang terjadi, khususnya dalam menghadapi pemilihan presiden yang akan datang. Jadi saudara-saudara sekalian, saya memang sudah menyampaikan pikiran, pendapat bahwa pemilihan presiden itu jika sesuai dengan jadwalnya dilakukan pada tahun 2024. Jadi ini tahun 2022. Waktunya masih ada 2 tahun lagi. Rentang waktu yang 2 tahun ini terlalu banyak kemungkinan, ya, terlalu banyak kemungkinan yang terjadi. Nah, yang jelas di dalam pemilihan presiden ini kemungkinan calon-calon itu lebih dari 2, bisa jadi 4. Nah, tetapi sampai hari ini, walaupun sudah ada deklarasi, sudah ada lobby, ya, yang dilakukan oleh partai-partai politik, suasananya masih cair, suasananya belum mengkristal. Ya. Nah, oleh karena itu saya mengatakan kita ini menghadapinya harus dengan rasional, ya, dengan pikiran yang cerdas, dengan keyakinan saudara-saudara sekalian bahwa suasananya masih sangat cair karena peluang terjadi perubahan-perubahan itu
sangat-sangat mungkin. Nah, oleh karena itu saya tetap mengatakan bahwa kita kaum muslimin ini, umat Islam di seluruh Indonesia, apapun ormasnya, apapun partai politiknya, apapun mazhab-mazhabnya yang ada, yang paling penting adalah tetap menjaga ukhuwah. Harus tetap menjaga ukhuwah, harus tetap menjaga persaudaraan. Ya, kita jangan gampang dipecah belah. Kita jangan gampang diadu domba. Ya. Karena apa? Karena ketika berbicara tentang pemilihan presiden, pasti kaum muslimin ini, umat Islam inilah yang dijadikan sasaran empuk, ya, dijadikan sasaran empuk untuk dimintakan dukungan-dukungannya. Nah, jadi satu sisi diminta suara dukungan-dukungan yang kuat kepada kandidat-kandidat, tapi di sisi lain kita kaum muslimin ini dipojokkan dengan berbagai macam istilah-istilah yang tak sedap, istilah-istilah yang tak enak. Ya, satu sisi dukungan suaranya itu diminta sedemikian rupa, tapi di sisi lain, ya, mereka menyerang Islam itu, umat Islam ini, dengan istilah-istilah apakah ISIS, apakah kadrun, apakah khilafah, apakah FPI, HTI, semua nuansa itu tujuannya adalah bagaimana supaya orang-orang Islam ini jangan tampil. Nah, di sini yang saya katakan kita ini harus cerdas. Kaum muslimin Indonesia ini adalah yang memegang amanah terbesar terhadap keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, jadi siapapun yang akan menjadi presiden, pasti kaum muslimin itu dimintakan dengan segala macam cara agar memberikan dukungan kepada kandidat-kandidat presiden. Tapi sekali lagi, di sisi lain, secara politik, kekuatan-kekuatan politik Islam, umat Islam itu di-framing, dibully dengan istilah-istilah yang sangat merugikan. Nah, jadi di sini yang saya katakan bahwa kita jangan terlalu cawe-cawe, ya, jangan terlalu cawe-cawe. Ya, presidennya, kandidatnya, ya, bagi yang setuju Anies karena Anies memang cerdas, karena Anies memang sudah berprestasi, yang mau dukung silakan dukung. Nah, begitu juga misalnya ada yang mau mendukung Prabowo, ya, mau mendukung Prabowo, nah juga silakan dukung Prabowo atau siapa saja, apakah Ganjar, apakah Puan, apakah Erik dan sebagainya, silakan saja. Tapi pilihlah itu memang betul-betul bermanfaat untuk kepentingan umat secara khusus atau kepentingan Indonesia secara umum. Jadi ini yang harus kita lihat. Nah, jadi saya potong Bang Kaban. Apakah Bang Kaban melihat ada potensi konflik antar umat Islam ketika nanti waktu Pilpres? Nah, itu sangat mungkin. Sangat mungkin. Kenapa? Karena akan dipakai, ya, apa yang terjadi pada tahun 2019 yang lalu. Pola-pola itu juga akan digunakan. Karena apa? Karena pola-pola yang digunakan pada tahun 2019 itu dianggap sukses. Nah, karena dianggap sukses, nah, apa pola-pola itu? Pola-pola itu adalah yang ada bahasa bahwa kecurangan adalah bagian daripada demokrasi. Nah, kecurangan itu kan dimensinya banyak. Jadi, apakah dengan cara mengadu domba, apakah dengan cara memanipulasi, ya, sepanjang kecurangan itu menguntungkan, itu anggap demokrasi. Nah, di sini saya katakan tadi kita untuk memberikan dukungan itu boleh-boleh saja, sah-sah saja kita untuk menentukan pilihan. Tapi bagaimana kekuatan umat Islam itu juga memberikan peran dari sisi yang lain. Nah, ini jadi potensi akan diadu domba itu pasti, ya.
Dan itu sudah dimulai dengan memberikan istilah-istilah, judul-judul, gelar-gelar yang sebenarnya tak pantas. Contoh, kata-kata kadrun. Ya. Nah, kata-kata kadrun itu kan istilah orang PKI untuk orang Islam. Jadi jangan lupa, ya. Jadi kata-kata kadrun itu adalah orang-orang PKI yang tidak suka terhadap Islam, maka orang Islam itu dikatakan kadrun. Nah, ini kan tak enak, ya. Ini kan tak enak sebenarnya. Nah, jadi itu yang tidak pantas. Kemudian seperti misalnya masalah kata-kata khilafah, ya. Orang kalau nggak ngerti tentang khilafah, pasti akhirnya khilaf, ya, khilafah gitulah kira-kira. Jadi, tetapi ini dibuat konotasi sedemikian rupa seakan-akan khilafah ini ancaman negara, ya, ancaman negara. Padahal sebelum ada republik ini, khilafah itu sudah ada. Seluruh sultan-sultan yang ada di Nusantara ini itulah pendukung khilafah Turki Utsman. Ya baik, Ya. saya potong gini. Umat di bawah ini kan cuma melihat dari luar. Artinya fenomena yang ada, ya katakanlah satu calon itu populer atau selama ini agak berbeda dengan yang ada atau dianggap sebagai antitesa begitu kan, sehingga dukungan besar. Nah, tidakkah bisa misalnya partai-partai Islam ini seperti memberikan arahan kepada umat, sehingga caranya mungkin saja partai-partai Islam ini bisa menyatu gitu. Bagaimana menurut Anda? Begini, kita memang dihadapkan kepada satu kenyataan, ya, dihadapkan pada kenyataan bahwa untuk ikut di dalam kekuasaan, nah ini, jadi untuk ikut di dalam kekuasaan itu tidak ada jalan yang ditempuh terkecuali partai. Nah, jadi hari ini jalan untuk masuk ke dalam kekuasaan itu berdasarkan pada undang-undang yang sudah disepakati, ya, semua komponen masyarakat di negara kita untuk mensepakati melalui partai politik. Nah, di dalam membangun partai politik ini, ya kan, faktanya ada banyak partai-partai politik, katakanlah yang juga memiliki basis yang sama, umat Islam, kan gitu. Nah, yang paling penting adalah bagaimana memperkuat dukungan kepada partai-partai politik Islam itu. Ini yang paling pokok. Ya. Jadi ya mungkin, ini mungkin cara berpikir yang berbeda. Bisa saja kita mengatakan, oke, saya dukung Anda tetap sebagai calon presiden yang didukung oleh partai anu, tapi saya secara politik tetap oleh partai politik Islam misalnya. Supaya apa? Supaya calon presiden yang kita dukung ini dia dikontrol, dia diawasi, dan dia juga diinspirasi pikiran-pikiran yang berhubungan dengan perintah-perintah Islam untuk kepentingan negara Indonesia ini. Jadi saya melihatnya begitu. Mungkin berbeda dari pandangan. Jadi oleh karena itu silakan, jadi perkuatlah, berikanlah dukungan kepada partai politik, kekuatan politik Islam itu di parlemen sebanyak-banyaknya agar supaya dapat mengimbangi, mengontrol. Jangan seperti sekarang. Nah, jangan seperti sekarang. Sekarang ini coba lihat, hampir 80%, ya kan? Hampir 80% partai-partai politik itu memberikan dukungan kepada presiden, tapi akhirnya parlemennya itu seperti tukang stempel. Menurut saya itu tidak bagus, tidak baik dalam rangka checks and balance, ya, dalam rangka untuk mengawasi itu, ya. Jadi disitulah nanti, kalaupun misalnya ada perbedaan antara katakanlah presiden pengambil partai-partai politik pendukung presiden dengan kekuatan-kekuatan politik umat Islam yang ada di parlemen, atau juga dengan komponen partai-partai politik lain, disitulah musyawarah. Jadi solusinya selalu ada pada musyawarah. Inilah yang sudah lama ditinggalkan, gitu. Oke. Kita mau tahu juga ini bagaimana polisi partai umat dalam menghadapi situasi sekarang, terutama katakanlah untuk mengarahkan basis pemilih Islam ini kepada partai-partai Islam. Apa kira-kira apa? Jadi begini, kalau partai umat
Begitu juga partai-partai politik Islam yang lain yang baru, ya. Ini kan dia masih berada pada tahap awal, ya, berada pada tahap awal dia bagaimana bisa ikut pemilihan umum, ya. Ini oleh karena itu perjuangannya adalah sekarang bagaimana supaya bisa ikut pemilihan umum. Nah, tetapi prinsip dasar perjuangan dan konsep-konsep apa yang akan dibawa itu sudah kita punya, ya, sudah kita punya. Nah, hal yang paling mendasar, ya, hal yang paling mendasar dari pertanyaan itu tadi adalah bagaimana kita menggugah kesadaran, ya kan? Nah, presidennya udah cocok si A, ya kan? Iya. Nah, maka partai politiknya yang menguntungnya ini, kekuatan partai politik Islam ini. Kenapa? Karena paling banyak nanti mendukung calon presiden itu kekuatan politik Islam juga, gitu. Jadi intinya presiden kita menangkan dengan pemilihan yang katakanlah dengan kriteria yang ketat begitu. Ya. Kemudian jangan lupa kita memenangkan partai-partai Islam. Jangan Kira-kira lupa, gitu. betul harus Ya. begitu. Jadi Harus ada check and balance dia. jangan fokuskan, habiskan perhatian atau tenaga hanya mendukung atau memenangkan presiden. Tapi partai juga, politik Islamnya juga partai harus. politik harus baik. Saya kira itu kata kuncinya, Bang Kaban. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.